Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah di suatu malam. Malam itu sunyi, hanya suara angin yang melintasi celah-celah rumah menemani seorang pria yang baru saja tiba di rumahnya. Langkahnya berat dan letih, seolah beban dunia telah menumpuk di pundaknya sepanjang hari. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Waktu yang baginya hanya bermakna satu hal, yaitu tidur. Ia membuka pintu rumah perlahan, mencoba tidak membuat kegaduhan agar tidak membangunkan siapapun. Namun, malam yang seharusnya tenang mendadak terasa berbeda. Suara lirik isak tangis terdengar samar, memecah keheningan. Pria itu berhenti di tempat, mengernyitkan alis. Isak tangis itu datang dari kamar anaknya, seorang anak laki-laki yang sebentar lagi menginjak usia remaja. "Ada apa ini?" gumamnya, setengah cemas setengah penasaran. Langkahnya mengarah ke kamar anaknya. Ia mengetuk pintu ringan, namun tidak ada jawaban. Isak tangis itu semakin terdengar jelas, seolah anak itu mencoba menahan suaranya agar tidak terdengar lebih keras. Dengan sedikit ragu, pria itu membuka pintu dan menemukan anaknya duduk di tepi tempat tidur, menundukkan kepala, bahunya bergetar hebat. "Kenapa kau menangis?" tanyanya. Suaranya tegas, meski ada sedikit nada lembut yang jarang terdengar darinya. Anak itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya basah oleh air mata yang belum berhenti mengalir. Ia terlihat berusaha mengatur napas sebelum berbicara. "Kakek Ahmad, tetangga kita meninggal dunia tadi pagi." Sang ayah mengernyit. Kakek Ahmad, tetangga mereka yang sudah tua renta itu. Bukannya terkejut atau sedih, ia justru menghela napas panjang sambil berdecak. "Tua bangka itu sudah mati, ya sudah biarkan saja dia mati. Apa urusanmu sampai kau menangisinya seperti ini? Dasar anak bodoh," ucapnya, nadanya meninggi. Ia menatap anaknya dengan pandangan mencela. "Aku pikir ada bencana besar di rumah ini sampai kau menangis. Ternyata cuma karena kakek tua itu. Bisa-bisa kalau aku mati nanti, kamu tidak akan menangis seperti ini." Anak laki-laki itu menunduk, tangisnya semakin tak terkendali. Namun kali ini bukan sekedar tangis duka, tetapi tangis kekecewaan. Bagaimana bisa seorang ayah berkata seperti itu? Ia mengangkat wajahnya lagi, menatap sang ayah dengan tatapan yang penuh luka, tetapi tetap tenang. "Ya ayah," katanya perlahan, suaranya serak karena tangis. "Kelak, aku tidak akan menangisi kepergian ayah seperti aku menangisi kepergiannya. Karena dialah yang selama ini membuatku dekat dengan Allah. Dialah yang menggandeng tanganku untuk sholat Jumat. Dialah yang mengajakku bangun pagi untuk sholat subuh berjamaah. Dari dialah aku belajar membaca Al-Quran, memahami makna doa, dan belajar memilih teman yang baik. Apa yang ayah ajarkan padaku tentang semua itu?" Kata-kata anaknya seperti tamparan keras yang mengenai wajahnya. Pria itu terdiam, tidak mampu berkata-kata. Setiap kalimat anaknya menusuk hatinya dengan kebenaran yang menyakitkan. "Ayah memang ayahku secara biologis," lanjut anak itu. Suaranya semakin rendah, tetapi penuh emosi yang tertahan. "Tapi kakek Ahmad adalah ayah bagi keimananku. Hari ini aku menangisi kepergiannya, karena dialah yang membimbingku untuk menjadi anak yang lebih baik. Sementara ayah..." Anak itu berhenti, matanya kembali basah. Ia tidak melanjutkan kalimatnya, takut kata-katanya akan lebih melukai. Sang ayah merasa tubuhnya melemah, kakinya terasa berat seperti batu, dan dadanya sesak. Ia tidak pernah menyangka bahwa anaknya akan berkata seperti itu. Ia tahu semua itu benar. Selama ini,
ia hanya memikirkan cara mencukupi kebutuhan materi keluarganya. Ia percaya bahwa memberikan rumah yang nyaman, pakaian yang layak, dan makanan yang cukup sudah memenuhi tugasnya sebagai seorang ayah. Namun, malam itu ia sadar, ia telah mengabaikan sesuatu yang lebih penting, yaitu jiwa anaknya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia mendekati anaknya, meraih bahunya, dan memeluknya erat. "Maafkan ayah," bisiknya dengan suara yang bergetar. Ayah telah salah. Ayah terlalu sibuk dengan dunia ayah sendiri. Anak itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya memejamkan mata, membiarkan pelukan itu menyelimuti dirinya. Pelukan yang terasa asing tetapi hangat. Malam itu menjadi titik balik dalam kehidupan mereka. Setelah kejadian tersebut, sang ayah mulai mengubah dirinya. Ia tidak lagi abai terhadap kewajiban spiritualnya. Setiap subuh, ia membangunkan anaknya untuk sholat berjamaah di masjid. Ia belajar membaca Al-Quran bersama anaknya, meski ia sendiri terbata-bata. Ia mulai memahami bahwa menjadi ayah bukan hanya soal memberikan nafkah, tetapi juga menjadi teladan dalam iman dan akhlak. Hari-hari berlalu, namun momen malam itu tetap terpatri dalam ingatan mereka. Bagi sang ayah, malam itu adalah malam yang membuka matanya tentang tanggung jawab sejati. Bagi sang anak, malam itu adalah malam di mana ia melihat ayahnya berubah menjadi sosok yang ia idamkan. Kini, rumah mereka penuh dengan kehangatan yang berbeda. Mereka sering berdiskusi tentang agama, berbagi cerita tentang apa yang mereka pelajari dari Al-Quran, dan saling mengingatkan untuk terus memperbaiki diri. Tidak ada lagi jarak di antara mereka. Malam itu, sebuah malam sederhana, telah menjadi malam yang mengubah segalanya. Anak adalah anugerah terindah yang Tuhan titipkan kepada kita, sebuah amanah suci yang harus kita jaga dan rawat dengan sepenuh hati. Mereka datang ke dunia ini bagaikan kertas putih, dan kitalah sebagai orang tua yang memegang pena untuk menuliskan perjalanan hidup mereka. Bagaimana mereka tumbuh, berkembang, dan menjadi pribadi yang mereka inginkan di masa depan, sangat bergantung pada apa yang kita tanamkan dalam hati dan pikiran mereka sejak dini. Sebagai orang tua, tanggung jawab kita tidak hanya sebatas memberikan kebutuhan materi seperti makanan, pakaian, dan pendidikan formal. Ada tugas yang jauh lebih penting, yang seringkali terlupakan di tengah hiruk-pikuk dunia, membangun fondasi keimanan dan keyakinan yang kuat dalam diri mereka. Fondasi ini adalah bekal paling berharga yang akan menemani mereka sepanjang hidup, bahkan ketika kita sudah tidak lagi di sisi mereka. Ingatlah, anak-anak tidak hanya membutuhkan tempat tinggal yang nyaman, tetapi juga bimbingan yang membuat mereka merasa dekat dengan Tuhan. Mereka membutuhkan teladan, seseorang yang menunjukkan bagaimana hidup dengan penuh makna, memegang teguh nilai-nilai agama, dan menjaga akhlak mulia. Setiap sholat yang kita ajak mereka lakukan, setiap ayat yang kita ajarkan untuk mereka baca, setiap nasihat yang kita sampaikan dengan penuh kasih sayang. Semua itu adalah warisan abadi yang tidak akan pernah hilang. Terkadang, kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi, berlari mengejar harta dan jabatan, hingga tanpa sadar mengabaikan kewajiban kita untuk membimbing jiwa anak-anak kita. Namun, renungkanlah sejenak, apa arti semua harta itu jika hati anak-anak kita kosong dari iman? Apa gunanya kesuksesan duniawi jika kita gagal memberikan mereka pegangan yang kuat untuk menghadapi hidup? Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa tugas kita sebagai orang tua jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Tidak ada orang tua yang sempurna, tetapi kita selalu bisa berusaha menjadi lebih baik. Jangan tunggu waktu berlalu terlalu jauh. Jadilah teladan bagi anak-anak kita mulai sekarang. Berikan mereka cinta, perhatian, dan pendidikan agama yang mereka butuhkan.
Bimbing mereka untuk mengenal Tuhan, menjalani hidup dengan nilai-nilai yang benar, dan tumbuh menjadi manusia yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarganya, dan dunia sekitarnya. Semoga kita semua diberi kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjadi orang tua terbaik bagi anak-anak kita. Semoga anak-anak kita tumbuh dengan cinta dan keimanan yang teguh, menjadi generasi yang tidak hanya membanggakan keluarga, tetapi juga menjadi penerang di dunia dan akhirat. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.